you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel cerita horror story. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari novel Telepon Tengah Malam, episode 4 dan episode 5. Sampai juga langkahku di depan gerbang rumah kos yang remang. Hanya diterangi lampu taman yang bagaikan hidup segan, mati tak mau. Kubuka gembok yang mengunci gerbang itu sambil mengarahkan pandangan ke halaman. Mengapa bagian rumah? Pernah aku tanya Mbok Jum, mengapa bagian luar rumah seperti kurang terawat? Mbok Jum hanya terkekeh. Mbok nggak tahu. Tugas Mbok cuma dalam rumah dan kos belakang. Dia melanjutkan. Ya, tapi kadang-kadang kalau terlalu kotor, ya Mbok sapu juga. Kasihan sama anak kos kalau halamannya kotor. Di kemudian hari ku dengar dari cerita Lia yang paling lama kos di antara kami bertiga. Konon semasa hidupnya suami Tante Santi sangat rajin berkebun dan merawat halaman depan itu. Namun suatu hari ia meninggal mendadak terkena serangan jantung saat sedang menyiram tanaman. Mungkin hal itulah yang menyebabkan Tante Santi nyaris tidak mau merawat bagian depan rumah, terlebih halamannya. Gelap. Dahan pohon besar itu seakan bergerak melambai. Pemandangan yang sehari-hari kulewati saat pulang dari kampus, entah kenapa kali ini menimbulkan perasaan aneh di hatiku. Sempat terfikir sekilas di benakku, jangan-jangan arwah suami Tante Santi menampakkan diri padaku. Aku berjalan cepat melewati halaman, membuka kunci pintu depan, lalu menghambur masuk ke dalam. Lega sekali melihat cahaya lampu terang benderang di dalam. Mbok, kuhampiri pintu kamarnya yang tertutup. Terlihat cahaya terang di dalam kamar dari sela-sela lubang ventilasi di atas kusen pintu. Ku ketuk pintunya berkali-kali. Mbok. Baru jam 7:30 Mbok Jum sudah tidur. Duh, sepi amat ya. Nyesel juga nggak ikut Fai dan Lia. Mana lapar lagi. Akhirnya aku hentikan usahaku memanggil Mbok Jum. Aku bergeser ke dapur lalu mengambil piring dan sendok, kemudian membuka pintu penghubung ke kos dan masuk ke kamarku. Rasa lapar begitu menderu hingga kuputuskan menyantap makan malamku sesegera mungkin. Perpaduan nasi porsi jumbo, telur dadar, sambal tomat dan lalapan daun kemangi, kusantap dengan lahap hingga licin tandas.
Memang nikmatnya tak terkira menikmati makanan saat sedang lapar-laparnya. Saat kembali ke dapur, aku mencuci piring di wastafel. Kulirik ruang utama yang masih tidak ada tanda kehidupan. Hanya bunyi detak jarum jam yang terdengar. Dan sesekali suara deru kendaraan melintasi jalan di depan rumah. Selesai mencuci, ku keringkan tanganku di handuk yang tergantung di pegangan kulkas 2 pintu di sebelah meja dapur. Mataku tertumbuk pada secari kertas yang menempel pada magnet di pintu kulkas. Tertulis di situ, "Feli, tante cari kamu gak ada. Mbok Jum, tante ajak beres-beres ke kos Timoho ya. Besok juga pulang, jaga rumah baik-baik." Waduh, mati aku. Benar-benar sendirian malam ini. Buru-buru aku berlari masuk ke kamar. Namun baru saja tubuhku menyentuh tempat tidur, aku teringat kalau Fai sempat menitipkan kunci kamarnya kepadaku dan mempersilahkan jika hendak menonton TV dan tidur di kamarnya. Yes, lumayan ada hiburan. Tapi tak semenyenangkan seperti bayanganku. Semula kukira aku bisa menikmati film yang menarik dan begadang sampai pagi. Namun, acara demi acara di saluran yang tertayang, tak ada satupun yang menarik. Bisa dibilang meski pandanganku tertuju ke layar TV, tetapi pikiranku melayang terus kemana-mana. Tiba-tiba, waduh, bunyi lagi tuh telepon. Pasti orang itu lagi. Kusembunyikan kepalaku di bawah bantal. Kali ini aku bertekad tidak akan keluar menjawab telepon itu. Toh tidak ada siapa-siapa di kos. Mau bunyi sampai besok pun, aku tak akan menjawabnya. Sempat hening sejenak. Namun kemudian kembali bunyi dering telepon itu terdengar meneror telinga. Masa bodoh, bunyi aja terus. Dengan sikap masa bodoh aku meneruskan nonton televisi. Tak kubedalikan lagi suara telepon yang terus-menerus berdering. Terdengar suara gagang telepon diangkat. Jantungku seakan berhenti sesaat. Siapa itu? Mbok Jum? Tante Santi? Segera aku kecilkan volume televisi dan memasang telinga. Lamat-lamat terdengar suara perempuan berbicara jelas. Bukan suara Mbok Jum atau Tante Santi. Lalu siapa? Jadi gini, nanti kita ke sana aja ya. Ia terus berbicara. Sama dengan cerita. Namun aku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Pikiranku berkecamuk. Bagian-bagian adegan film horor yang pernah ku tonton terlintas silih berganti.
Bulu kuduku meremang berdiri dalam ketakutan yang teramat sangat. Kusembunyikan seluruh tubuh dan kepalaku di dalam selimut milik Fai. Kedua telinga kusumpal dengan jarik dan berbaring meringkuk. Kubaca doa sebisanya. Dan suara perempuan yang berbicara di telepon itu masih terdengar biarpun lirih. Beberapa saat kemudian suara perempuan itu tak terdengar lagi. Hening. Aku menahan nafas, menajamkan pendengaran dan menanti. Tetap hening di luar. Baru saja hendak menghembuskan nafas lega, terdengar suara lain. Suara tangis merintih dan menyayat. Membuatku semakin meringkuk menggigil ketakutan. Namun, entah mendapat keberanian dari mana, tiba-tiba hatiku terdorong untuk mencari tahu sumber suara itu. Perlahan kukeluarkan tubuh dari balik selimut, kemudian mengendap turun dari tempat tidur, tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Kudekati jendela yang terletak di samping pintu kamar. Lalu kugeser sedikit sekali kain gorden yang tertutup untuk mengintip keluar. Dan tiba-tiba wajah seorang perempuan muncul di balik kaca jendela, tepat di titik di mana aku mengintip. Aku melompat ke belakang seketika. Jantungku berdebar kencang, sementara lututku merasa lemas tak bertenaga. Wajah cantik itu terlihat pucat dengan raut memelas. Aku pernah melihatnya. Mbak Lastri. Kini ku dengar bunyi ketukan di pintu kamar Fei di mana aku berada. Rintih perempuan itu dari luar kamar di antara sesegukan tangisnya. Aku terduduk ketakutan di sudut kamar. Nyaliku lenyap seketika. Kututup mukaku dengan kedua telapak tangan. Bunyi ketukan di pintu terdengar semakin keras, ditingkahi suara telepon yang berdering tanpa henti. Tiba-tiba suara itu terdengar jelas dan dekat. Semakin dekat. Bahkan kini dekat sekali di telingaku. Apa? Kugerakan perlahan jadi tengah telunjuk di wajahku, membentuk sedikit celah untuk mengintip. Ia merintih. Wajah pucat itu hanya berjarak sejengkal dari wajahku. Kemudian pandanganku gelap. Yogyakarta, awal 90-an. Pagi itu suara lembut Tommy Page terdengar mengalun sendu dari speaker radio kecil yang kuletakkan. Yogyakarta, awal 90-an. Pagi itu,
Suara lembut Tommy Page terdengar mengalun sendu dari speaker radio kecil yang kuletakkan di atas meja. Tak jauh dariku yang tengah duduk bersimpuh di lantai, menyetrika baju-bajuku yang telah menumpuk beberapa hari belum terjamah. Kutunggu sampai refrain lagi dan Lastri, woi, berisik kali kau pagi-pagi gini. Wajah kusut Mbak Tio menyembul di ambang pintu kamarnya. Kaos abu-abu penuh noda bekas coretan tinta rapido, seragam kebangsaan, yang selalu ia pakai ketika begadang, menggambar proyek bangunan, menambah kekusatannya. Sorry mbak, emang kedengeran ya? Kusunggingkan senyum termanisku kepadanya. Seluruh penghuni kos di sini tidak ada yang berani macam-macam kepada gadis bernama Tio ini. Mahasiswi semester 10 jurusan arsitektur. Asli Medan. Penghuni senior di kos Tante Santi yang kuhuni setahun belakangan. Galak orangnya, kata Christine padaku ketika awal aku menghuni kos ini. Sebelumnya aku kos 3 tahun di Merchant, tapi terpaksa ikut pindah seiring kepindahan kampus jurusanku, ekonomi manajemen, ke dekat kos ini. Dengan perawakan tubuh tinggi besar, intonasi bicaranya yang kencang, dan belum lagi rambutnya yang selalu dipotong pendek, mendekati model rambut pria. Dan kurasa sebagian besar orang yang pertama kali bertemu dengannya juga akan berpendapat demikian. Namun kesan tersebut akan berubah jika kita telah mengenalnya. Dapat diibaratkan buah durian, keras dan tajam di luar, tetapi lembut dan manis di dalamnya. Memang ia suka bicara dengan nada tinggi dan terkesan tidak sabaran. Tapi sebenarnya ia baik sekali pada penghuni kos lainnya. Terlebih padaku. Kami cukup klop dalam banyak hal. Mungkin karena selisih umurnya hanya setahun lebih tua dariku. Tak jarang dia mentraktirku makan malam, jika honor pekerjaan samping menggambarnya cair. Sesekali kami berbincang sampai larut malam di kamarnya, terutama tentang para cowok ganteng yang sedang naik daun di pemberitaan acara-acara TV favorit kami. Kau ini, ya kedengaran lah. Mana baru tidur pun aku. Bagus pun suara kau, tapi lebih bagus lagi kalau tak bernyanyi. Ia meledek dilanjutkan tawa terbahak-bahaknya. Aku tertawa hambar. Menyanyi memang bukanlah sesuatu hal yang bisa kubanggakan. Mbak, hari ini gak ada bimbingan. Sama sepertiku, Mbak Tio juga sedang menyusun skripsi. Nggak ada, dosen pembimbingku lagi turun ngontrol KKN. Jawabnya sambil berjalan ke dapur. Kau mau bikin kopi nggak, Las? Aku menggeleng. Enggak, Mbak. Sayang ya, tinggal dikit lagi kan, Mbak? Hah, apanya? Masih kok kopinya? Bukan, itu loh skripsinya. Oh, kau pun ngomong kau sambung-sambung. Gerutunya dari balik dinding dapur yang berbatasan dengan meja tempatku menyetrika. Tiba-tiba telepon di atas meja ruangan tengah berbunyi nyaring. Kembali ia berdering.
Tanggung dikit lagi nyetrikanya, paling juga nyariin si Erin. Las, angkatlah dulu, tanggung nih, teriak Mbak Tio. Iya bentar mbak, aku juga tanggung. Akhirnya aku bangkit dengan enggan setelah mencabut kabel setrikaan. Halo, Halo mbak, Erinnya ada mbak? seorang pria bertanya di seberang. Tuh kan, aku mengenali suara pria ini. Gustaf ya, bentar. Erin, telepon. Aku berteriak ke arah kamar deretan ketiga dari dapur, tepat sejajar dengan di mana meja telepon berada. Bentar, teriak seseorang dari dalam kamar. Sekejap kemudian keluarlah seorang gadis cantik berwajah Indo. Ia melangkah cepat mengambil gagang telepon yang kuletakkan di meja. Terima kasih mbak. Kami kadang menyebutnya si bungsu. Selain karena paling junior di kos, paling muda karena baru semester 2. Sikapnya juga paling ceria dan manja. Mudah akrab dengan orang lain. Tak butuh waktu lama bagi kami satu kos ini jatuh hati padanya. Yaitu menganggapnya adik bungsu kami. Sekilas mirip Bobby Cats ya, ucap Yanto teman kuliahku, sambil melongo saat sedang bertamu di teras kos ketika Erin menyapaku sebelum masuk ke dalam rumah. Cantik ya, papanya bule. Jawabku setelah Erin berlalu. Udah punya pacar belum? Pertanyaan standar dari kaum pria. Aku jawab, banyak. Yanto nyengir sembari menggaruk kepala. Penonton kecewa. Aku jadi teringat saat pertama kali bertemu dengan gadis itu beberapa bulan yang lalu. Malam sudah larut sekali ketika aku pulang ke kos dari mengumpulkan bahan skripsi seharian. Kulihat sosok gadis yang tak kukenal sedang berdiri menelepon. Saat kudekati, dia refleks berbalik lalu setengah melompat terkejut melihatku. Kaget ya? Tanyaku. Ia diam sesaat. Mungkin ingin memastikan dengan manusia atau hantu ia berbicara. Dikit mbak. Aku tersenyum. Pasti anak baru. Itu telepon dari siapa? Katanya sih Lastri mbak. Maaf, mbak kos di sini juga? Aku Lastri, kamarku yang ujung itu. Aku menuju kamarku yang berada paling ujung. Oh kebetulan banget, ini mbak silakan. Dia tersenyum dan menyorongkan gagang telepon kepadaku. Rupanya panggilan telepon itu dari Mas Leon tunanganku. Ia ingin memastikan bahwa aku sudah sampai ke kos karena tadi tidak sempat mengantarku pulang. Karena ada pekerjaan proyek yang tidak bisa ditinggalkan. Oh iya, kami sudah merencanakan pernikahan kami. Nanti setelah aku menyelesaikan studi. Aku kembali ke meja setrikaan untuk mengambil baju yang sudah rapi dan membawanya ke kamarku.
Ketika melangkah keluar kembali, Mbak Tio sudah duduk manis di depan kamarnya, menyeruput kopi. "Nih Las, aku bikin sekalian teh buatmu. Sayang kali aku masak air banyak tadi." "Makasih Mbak, tumben banget. Hujan deres, ntar kayaknya nih." Ku ambil gelas berisi teh yang ia letakkan di kursi plastik di hadapan kami. "Bajigur ik, asem tenan kowe, bagus dah ku bikinin." Ia mengumpat. Logat Bataknya membuat kalimat umpatan dalam bahasa Jawa terdengar lucu sekali. Sedang asik-asiknya kami mengobrol dan bercanda, tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi beberapa kali. Setiap orang yang bertamu atau ada keperluan dengan penghuni kos harus menekan tombol bel yang menempel di pilar pintu gerbang yang selalu terkunci. "Mbak Lasri, ada Mas Leon nih." Terdengar suara Mbok Ju memanggil dari dalam rumah utama. "Mas Leon, udah hampir jam 10 kok kesini." Itulah akhir dari episode 4 dan episode 5 dari novel Telepon Tengah Malam. Nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.